Selamat datang di meja redaksi. Tempatnya kami awak redaksi B Universe membahas sesuatu yang menjadi perbincangan atau bahkan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Saya Dev Nirvana hari ini akan mengajak kita semuanya untuk membicarakan soal Indonesia yang masuk ke Board of Peace. Kita akan menakar apa sebenarnya peran dan juga tujuan dari Indonesia berada di dalam sini dan kemudian juga peran dan tujuan dari Board of Peace-nya itu sendiri. Nah, pemerintah Indonesia ini memang memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace. Ini adalah sebuah forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada ya kisaran akhir tahun kemarin sampai akhirnya diumumkan di awal tahun ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk melancarkan gencatan senjata di Gaza sejak September 2025. Keputusan ini kalau menurut Menteri Luar Negeri Sugiono diambil setelah Indonesia menerima undangan langsung dari Presiden Trump dengan tujuan untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik yang ada di Gaza dan juga Palestina lewat mekanisme pengawasan, kemudian juga administrasi, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi dan juga rehabilitasi dari wilayah konflik. Tapi sejak awal pembentukannya, Board of Peace ini memang sudah memicu kontroversi karena ada mandat yang meluas dari isu Gaza, kemudian ke konflik internasional yang lainnya, kemudian ada juga soal Trump sebagai ketua yang tanpa batasan periode waktu untuk menjadi ketuanya, kemudian skema keanggotaan yang berbayar sampai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kira-kira 16,7 triliun rupiah kalau dikonversi ke rupiah begitu ya, untuk bisa mendapatkan kursi permanen di Dewan ini. Dan ini juga menimbulkan semacam kekhawatiran soal transparansi, kemudian juga politisasi, dan juga potensi penyalahgunaan dari dana yang sudah dikumpulkan ini. Dan pernyataan Trump soal membuka kemungkinan dari Board of Peace untuk menggantikan peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga memunculkan penolakan, boleh dibilang, dari komunitas diplomatik internasional terutama. Dan ini semakin tajam polemiknya karena ada Israel di dalamnya, tapi tidak ada Palestina di situ. Dan di sisi lain ada Jared Kushner yang merupakan menantu dari Trump dan juga anggota dari Board of Peace ini juga, yang sempat memaparkan atau sempat mempresentasikan tentang New Gaza. Ini dipresentasikan dengan cukup panjang kemarin, ada soal kawasan wisata, ada infrastruktur modern, dan juga ekonomi digital yang menurut banyak pihak ini berpotensi untuk mengabaikan hak politik dan juga kedaulatan dari rakyat Palestina. Nah, keputusan Indonesia yang selama ini mendukung keberadaan Palestina, kemudian multilateralisme, ini menjadi bahan perdebatan ketika keputusan ini muncul untuk bergabung dengan Board of Peace. Apakah keikutsertaan Indonesia ini merupakan strategi dari diplomasi aktif untuk memperjuangkan perdamaian dari dalam, atau justru beresiko menempatkan Indonesia dalam skema geopolitik yang problematik dalam tanda petik dan juga berpotensi melemahkan prinsip politik luar negeri yang selama ini kita pegang, yaitu bebas aktif. Kita akan bahas bersama dengan Faruri Satori, Senior Editorial Advisor dari Berita Satu, dan juga Heru Andrianto, Editor-in-Chief Jakarta Group. Bagaimana kabarnya? Baik Mas Dev. Aman ya, Mas Heru, Mas Pak? Aman, terkendali. Aman, terkendali. Tapi ketika ini muncul, saya punya reaksi. Reaksi saya adalah kalau kata meme anak-anak muda itu adalah shocked but not surprised. Kaget, tapi yang nggak heran juga gitu. Kagetnya adalah cepat banget keputusannya diambil. Maksudnya ya tiba-tiba kita sudah bergabung di dalam sana gitu. Tapi kalau tidak herannya adalah ya kalau melihat dalam beberapa waktu terakhir ada sering kita lihat ada Presiden Prabowo kemudian sering berkomunikasi dengan Trump cukup intens begitu ya. Jadi nggak heran juga kalau kemudian oh ya mungkin ada hal-hal lain di baliknya begitu. Kalau Mas Fah melihatnya seperti apa ketika kita kemudian deklarasi oke, kita masuk di Board of Peace? Iya, itu kan sebenarnya kalau kita melihat konsistensi Indonesia ya secara umum ya, kita lihat bahwa Indonesia termasuk yang negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina, ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang Indonesia masuk ke sana, bisa jadi itu bagian dari upaya untuk terlibat berperan aktif dalam proses perdamaian atau kemerdekaan Palestina ya secara umum. Meskipun kemudian ada hal-hal kontroversial, ya kan? Karena apa? Karena anggota Dewan Perdamaian ini
justru masuk negara-negara yang selama ini sebenarnya tidak pro perdamaian. Tadi sudah disebutkan, ada Israel, Betul. negara yang sampai sekarang masih punya nafsu untuk memiliki Palestina. Betul. Bayangkan, ada Amerika, kita tahu sendiri Amerika, nah, militer Amerika berperang di berbagai negara, ya kan? Ya artinya kalau secara kelembagaan bisa jadi kredibilitasnya itu dipertanyakan, ya kan? Kenapa? Karena ini sebuah forum yang ingin dalam artian menciptakan perdamaian, tetapi di dalamnya ada negara-negara yang tidak mendukung perdamaian menurut saya. Ada ya, tidak semuanya, Tidak semua, ada. betul. Kalau ibaratkan begini, di Indonesia ada forum anti korupsi misalnya, tetapi di dalamnya banyak orang yang sebenarnya terlibat korupsi. Nah kan aneh, ya kan? Ya, artinya dari sisi kredibilitas ya masih tanda tanya. Itu aja sih menurut saya. Jadi bahwa Indonesia komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ingin berperan aktif agar di Gaza itu tidak terus-menerus seperti sekarang terjajah. Artinya ada ada upaya agar Gaza menjadi wilayah yang damai seperti negara-negara lainnya. Nah itu tadi, apalagi kemudian ada kontroversi soal iuran yang jumlahnya tidak, tadi sudah disebutkan, hampir berapa, 17 triliun. Hampir 17 triliun. Itu angka yang tidak sedikit, ya kan. Nah itu sih ada plus, ada minusnya. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau kita melihat ini ya, Mas Heru, ini kan boleh dibilang bisa jadi satu forum diplomatik baru juga sebetulnya ketika ada Board of Peace ini. Tapi sebetulnya Mas Heru sendiri melihat kepentingannya Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace ini apa? Apakah sekadar memang sesuai dengan namanya Board of Peace atau mungkin ada hal lain yang kemudian bisa terjalin dari forum ini? Saya sendiri juga seperti Mas Div juga ya. Kaget tapi juga nggak kaget juga kalau melihat siapa yang menginisiasi gerakan ini ya. Trump memang orangnya susah diprediksi tapi dia juga bertindak semuanya sendiri. Nah terkait kepentingan Indonesia, saya melihat ini tidak lebih dari upaya pemerintah kita untuk menjaga hubungan baik dengan rejim Trump yang susah diprediksi. Kita sudah kena ancaman tarif berkali-kali dan kita harus negosiasi berkali-kali juga untuk bisa mendapatkan tarif yang ringan, itu salah satu faktornya. Kemudian kita tahu presiden kita ini sangat berkepentingan untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat, dan kita tahu supplier senjata yang sangat dikdaya itu tidak lain adalah Amerika. Dan membeli senjata ini nggak gampang. Walaupun kita punya duitnya, kalau pemerintah dan Kongres nggak menyetujui, kita nggak bakal dapat. Nah, jadi menjalin hubungan dengan rejim yang berkuasa di Amerika itu sangat penting kalau kita ingin mendapat akses ke senjata yang canggih ya. Dan itu memang sangat dibutuhkan dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil saat ini. Dan Pak Prabowo pendekatannya sangat soal defense ini sangat kita tahu sangat intens. Nah itu satu hal ya. Tapi hal lain adalah keuntungan lainnya apa gitu. Yang saya heran kenapa kita bergabung dengan organisasi untuk tujuan yang sangat menurut saya tujuan yang sudah diperjuangkan hampir sebagian besar negara di dunia ini selama puluhan tahun. Tapi organisasi ini legitimasinya aja tidak jelas. Kalau para pengamat yang sudah saya wawancarai atau saya baca di media, mereka bilang tidak punya legitimasi internasional karena dia bergerak di luar PBB. Kalau menurut saya bukan hanya legitimasi internasional yang absen. Profil dari dalamnya itu juga nggak ada. Seorang presiden Amerika untuk bisa menggerakkan sebuah koalisi internasional, itu dia harus mendapat persetujuan dari Kongres. Nah, apakah Trump mendapat ini dari Kongres? Enggak. Kalau anggota DPR dari Republik pasti ya, tapi Demokrat mereka semua menentang ini. Jadi Trump itu bergerak tanpa approval dari Kongres Amerika. Jadi ini sebenarnya ambisi pribadi Trump ya? Iya. Dan ini ambisi pribadi Trump. Oke lah kalau Trumpnya orangnya baik-baik. Tapi kita bicara tentang Trump, seorang presiden yang pertama belum lama ini
dia memerintahkan tentaranya untuk menculik presiden lain, dibawa ke Amerika di negaranya. Yang kedua, dia adalah seorang presiden yang mengancam sekutu dekatnya dengan memaksa untuk mengambil alih Greenland, bahkan kalau perlu dengan secara paksa. Dan itu dia ucapkan terbuka. Betul. Jadi kita bicara seorang presiden yang seperti Trump ini, dan dia ini yang menginisiasi Dewan Perdamaian ini. Apakah dia layak dipercaya? Itu yang membuat saya heran aja. Tapi kalau soal keuntungan ya yang bisa saya sebutkan ya itu tadi hubungan bilateral kita dengan Amerika terjaga selama Trump berkuasa. Satu-satunya keuntungan itu menurut saya, Mas Dev. Oke, jadi sebetulnya ya kalau kita mau melihat ya berarti ini adalah soal siapa yang kemudian mendirikan ini begitu ya. Karena kan memang Trump itu kan banyak sekali kontroversi kalau boleh dibilang. Ya di dalam negerinya pun juga banyak pro kontranya begitu ya kalau kita mengikuti isu-isu yang ada di sana. Nah, tapi kalau kita bicara soal Board of Peace ini kan awalnya itu kan tujuannya untuk yang tadi gencatan senjata yang ada di Gaza yang sudah berusaha untuk dilakukan sejak September 2025. Kalau kita kemudian masuk ke sana dan fokus soal Timur Tengahnya ini, kalau menurut Mas Fa, ini apakah kemudian akan meningkatkan posisi tawar kita ketika membicarakan soal perdamaian yang ada di Timur Tengah? Karena kan kita selalu mengusahakan two-state solution, kemudian juga ya mendukung supaya Palestina ini bisa merdeka. Ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang konsisten memperjuangkan Palestina. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan lah Indonesia gitu ya. Nah, terus termasuk memberikan bantuan. Nah, persoalannya mungkin adalah ketika ini Indonesia masuk dalam forum yang sebenarnya bukan forum resmi ya. Ini bukan forum PBB tapi forum yang diinisiasi seperti tadi Mas Heru sampaikan, diinisiasi oleh pribadi Trump. Nah, pertanyaannya adalah inisiasi ini adalah motifnya motif politik atau motif ekonomi. Ingat, sebelumnya Trump tadi sudah disebutkan juga bahwa ada namanya program New Gaza. Bisa jadi apakah program itu belum dalam artian belum istilahnya belum dikomunikasikan dengan Palestina sendiri karena Palestina tidak masuk dalam forum tersebut. Misalnya kita mau buat rumah katakanlah, buat rumah tetapi kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen menghadap rumah misalnya 2 tingkat misalnya, tapi dibikin yang memang kita tidak mau gitu. Begitu juga ketika hal itu terjadi di Dewan ya di Gaza ini oleh Dewan Perdamaian ini. Artinya membangun kembali Gaza tetapi tidak dikomunikasikan dengan rakyat Palestina sendiri. Maunya masyarakat Palestina itu maunya apa sih membangun kembali Gaza gitu kan? Mestinya kan begitu. Betul. Tapi ini kan enggak. Dewan Perdamaian punya rencana sendiri, ada tempat pariwisata lah segala macam gitu kan. Sementara Palestina juga pasti punya keinginan sendiri kan, membangun bagaimana mereka gitu ya. Ingin membangun masa depannya sendiri gitu loh. Kalau ingin membangun masa depannya sendiri artinya nanti fokus pembangunnya kemana gitu. Apa dulu yang harus dibangun misalnya. Pertama oke lah infrastruktur, kemudian pendidikan apa segala macam. Nah, ini masuk justru pariwisata mungkin belum sesuatu yang penting gitu loh, tiba-tiba masuk gitu dalam rencana New Gaza itu kan ya, harus dipikirkan seperti itu. Poin yang sangat bagus itu Pak Rudi. Jadi kalau kita cermati rencana Dewan Perdamaian ini, kan kalau kita pengen menciptakan kedamaian di sebuah kawasan atau negara, harusnya rakyat negara itu kan yang diajak bicara duluan. Tapi ini justru enggak. Ini menganggap rakyat Palestina itu sebagai objek. Jadi mereka bisa dipindahkan, dikosongkan kalau perlu, supaya proyeknya itu yang kayak properti atau apa itu bisa dibangun di situ. Ya. Jadi rakyat Palestina itu nggak didengar suaranya. Jangan kan didengar suaranya, dari kemarin dibom terus. Masalahnya kan itu. Dan kemudian tiba-tiba ketika udah banyak infrastruktur yang rusak, datanglah dengan janji bahwa ini akan dibangun gini segala macam. Ya, apakah ini sebenarnya hanya pintu masuk supaya si Jared Kushner ini, si mantunya Trump ini bisa membangun apa yang dia cita-citakan gitu. Apalagi kalau kita lihat kayaknya ini kalau kita membicarakan soal wilayahnya gitu ya, Gaza ini kan bisa dibilang ada di garis pantai juga begitu. Dan
katanya punya pemandangan yang indah. Ya. Gitu. Makanya pariwisata itu tadi yang kemudian dikejar. Artinya motif ekonominya mesti muncul ya kan, sangat kuat gitu Ya. dalam membangun dengan membangun kembali Gaza. Ya. Dan satu hal lagi yang menjadi kekhawatiran adalah ketika proses pembangunan kembali Gaza atau yang disebut dengan tadi New Gaza itu butuh justru relokasi masyarakat dari Gaza ke tempat lain. Selama proses itu pembangunan, pertanyaan sekarang mereka akan dipindahkan kemana? Betul. Nah, apakah kemudian negara-negara yang masuk dalam Dewan Perdamaian tadi diwajibkan menerima warga Palestina, warga Gaza? Wacana yang Iya itu kan? ya. Bisa jadi sementara ini Gaza dibangun kembali, masyarakatnya direlokasi kembali, dipindahkan dulu misalnya ke negara-negara yang masuk dalam keanggotaan itu. Itu bisa jadi seperti itu. Nah itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian disuarakan oleh berbagai pihak. Makanya kemudian di Indonesia sendiri gitu kan banyak pihak-pihak, ada pihak-pihak yang ya meminta, menyarankan Indonesia untuk keluar dari Dewan Perdamaian Gaza ini. Oke, dan jangan-jangan tadi kalau masyarakatnya sudah direlokasi dengan alasan pembangunan itu, nanti ketika pembangunan ini sudah selesai, masyarakatnya malah nggak dibalikin ke sana. Itu kan kekhawatiran ya. Itu juga kan. Betul. Tapi kalau Mas Heru ngelihatnya ini Board of Peace ini beneran memang akan menjadi satu dewan yang benar-benar akan menjamin keamanan itu tadi, atau ya Dewan Perdamaian lah, karena kan sebenarnya di PBB sudah ada Dewan Keamanan begitu, atau ya itu tadi cuman untuk melancarkan katakanlah bisnis gitu. Kalau di atas kertas seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan bersama itu seperti itu. Tapi fakta yang kita lihat, saya juga sependapat dengan Pak Fahruri, motivasinya itu bisnis. Dan saya sangat yakin ada 3 alasan paling tidak ya. Mas Div juga sudah sebutkan. Pertama ada penunjukan menantu dia ya kan untuk pengembangan properti di sana. Kemudian ada iuran 1 miliar yang iuran 1 miliar dolar itu menjamin keanggotaan 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena itulah masa jabatan tersisa Trump sebagai presiden. Oh, juga ya. Di sana 4 tahun ya? Dia kan 4 tahun. Jadi dia tersisa 3 tahun. Jadi dia Iya. selama 3 tahun mengikat negara-negara ini untuk iuran 1 miliar. Jadi dia memanfaatkan masa berkuasanya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan ini cari balik modal buat kampanye yang Betul. kemarin. Nah alasan ketiga, ini yang paling kuat dan tidak terbantahkan. Kenapa? Karena Trump sendiri yang bilang, saya akan menjadikan Gaza kawasan resort paling indah sedunia. Tapi mereka dikosongkan dulu. Trump sendiri pernah ngomong begitu, tidak sembunyi-sembunyi di depan publik. Itu gaya Trump itu seperti itu. Jadi kalau kita kaget dengan pernyataan dia hari ini, jangan kaget dulu. Besok dia akan membuat yang lebih mengagetkan, yang lebih menghiburkan lagi. Betul. Ya itulah kalau kita mengikuti emang setiap statementnya Trump ini selalu menariknya entah untuk menarik untuk dikagumi atau menarik untuk dihujat ya tergantung persepsi masing-masing gitu ya. Dia misalnya mengancam mengambil alih Greenland. Setelah itu di hari yang sama dia mengancam Kanada dengan tarif 100%. Terus kemudian ya itu tadi dia membentuk Dewan Perdamaian ini mengaku ada sekian ratus anggota padahal cuma 19 yang bergabung waktu itu. Sementara sekutu-sekutu dia Inggris itu ya, kalau kita bicara perdamaian Gaza Palestina, Inggris itu Pak Rory pernah bilang ya, dia terlibat paling awal di situ. Pembentukan Israel itu. Inggris itu harus terlibat. Mereka nggak mau gabung. Perancis nggak mau gabung juga. Swedia, Jerman, Denmark. Ya nyaris semua yang ada di Uni Eropa gitu ya. Iya, itu sekutu dekat semua. Yang gabung itu ya Paraguay, kemudian Qatar, Arab Saudi, Indonesia. Kenapa Arab Saudi ya? Mereka nggak masalah, mereka untung besar mas dengan Amerika. Mereka itu ya sekutu terkuat di Amerika itu ada 2, Israel sama Arab Saudi. Kalau kita dari kacamata defense, membaca sekutu dekat Amerika itu dilihat dari senjata mereka. Jadi zaman dulu itu yang bisa membeli F-15 pesawat tempur paling canggih waktu itu cuman Israel sama Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka yakin 2 itu nggak bakal berperang. Dan mereka itu memang sekutu terdekatnya. Negara lain kalau dia tidak sekutu terdekat nggak bakal dikasih walaupun punya duitnya. Makanya yang bisa membeli itu kayak Jepang, sekutu dekat Amerika juga. Kemudian Australia, tapi Australia nggak mau, dia milih yang lain. Gitu. Jadi salah satu indikatornya seperti itu. Nah, pokoknya Arab Saudi itu sudah untung banyak lah dengan Amerika. Jadi kalau dia mau gabung dengan Trump wajar-wajar aja. Tapi kalau kita
Nah itu pertanyaannya di situ. Oke, dan itu yang kemudian juga menimbulkan katakanlah ya mungkin ada sebagian yang pro dan diam saja, tapi banyak juga yang kontra dan menyuarakan suara-suara untuk kita kemudian menarik diri dari Dewan Perdamaian yang kemarin juga kita sudah tanda tangan di Davos waktu itu ya. Kalau Mas Fa melihatnya dengan munculnya suara-suara ini, apakah memang kita benar-benar perlu menarik diri sekarang? Ya, tentu pemerintah dalam arti masuk dalam dewan ini kan dengan pertimbangan ya, tidak dalam artian tanpa pertimbangan yang matang. Seperti tadi Mas Heru sampaikan tadi bahwa ada pertimbangan-pertimbangan tadi soal apa namanya sisi-sisi yang lain, ya, ada ekonomi dan segala macam, soal militer juga pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, mungkin juga pemerintah akan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, tokoh-tokoh di Indonesia, mana yang apa namanya lebih baik, dalam artian ketika misalnya pertimbangan bahwa lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, ya pasti pemerintah akan keluar, mempertimbangkan ulang ya. Tapi kalau kemudian dianggap ada manfaatnya, ya pemerintah akan maju terus untuk tetap masuk dalam di forum tersebut. Salah satu yang menurut saya perlu kita bahas juga mengenai iuran yang hampir berapa 17 triliun tadi ya, hampir 16,8 triliun ya itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan dana itu dari semua anggota forum perdamaian itu. Pengawasan penggunaan, artinya nanti dana sebesar itu akan dipakai untuk apa? Ya kan? Kalau kemudian dana itu justru dipakai untuk kepentingan yang bisa menyingkirkan masyarakat Gaza dari tanahnya sendiri, ya apakah kita mau ikut terlibat seperti itu gitu kan? Ya kan? Itu yang mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan. Ya, terus kemudian apakah memang istilahnya dana atau sebesar itu memang akan digunakan sebaik-baiknya? Apakah memang adalah misalnya untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu kan? Artinya ini namanya uang gitu kan, dengan jumlah yang sangat besar tentu harus harus detail betul untuk apa penggunaannya. Apakah memang penggunaannya sesuai tujuan awal atau justru dibelokkan? Ya itu tadi pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai hal ya, dari sisi ekonomi, dari sisi itu tadi hubungan internasional dan segala macam. Oke, Mas Heru, kalau ini nanti tadi kan kekhawatiran sudah disebutkan juga sebenarnya sama Mas Fa begitu ya. Kalau ini ternyata akhirnya beneran tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan namanya Board of Peace begitu. Misalnya ternyata malah jadi alat kepentingannya Amerika Serikat sendiri. Nah, resikonya buat kita apa kira-kira? Resikonya kalau yang immediate, yang dampaknya langsung terasa, kita kehilangan 16,7 triliun. Iya, 1 triliun setara dengan 1 kilometer jalan tol. Kita kehilangan 16 kilometer tol. Dan kita sedang butuh banyak duit untuk MBG dan lain-lain. Betul. Terus kemudian yang kedua, misi kita untuk menciptakan perdamaian di Palestina itu akan semakin menjauh lagi, karena kita mempercayai sebuah sistem yang sangat tidak dipercaya. Padahal sebagian besar negara di dunia ini setuju dengan pendekatan solusi dua negara, Indonesia termasuk Indonesia. Tapi dalam Dewan Perdamaian ini yang dibentuk Trump ini tidak ada sama sekali disebutkan secara eksplisit solusi itu nggak ada. Jadi kenapa Indonesia bergabung? Jadi kalau yang ketiga, kalau kita ternyata memang tidak berfungsi, kapasitas kita sebagai salah satu aktor dalam mencapai perdamaian di Palestina akan dipertanyakan. Mungkin rejim Palestina juga akan, Indonesia nggak bisa diajak ngobrol nih, nggak bisa diajak nyari solusi kalau begitu. Nah, mungkin seperti itu juga. Kalau negara-negara di Timur Tengah, mereka relatif dekat ya, dan selama ini mereka membantu finansial. Setiap tahun itu rutin mereka memberi bantuan kemanusiaan ya, negara-negara Timur Tengah. Itu mereka akan dengan cepat balik lagi ke fungsi semula. Tapi kalau Indonesia kan kita punya rumah sakit di sana ya, itu pun sekarang sudah nggak ada ya. Jadi kita mengirim bantuan juga sulit. Kemudian hubungan kita dengan Hamas juga mengecam juga enggak, tapi
dekat juga enggak. Gitu. Jadi kita serba nggak jelas sebenarnya selama ini, banyak yang ini. Nah, kalau saran saya ya kita kembali aja ke solusi yang kita sepakati dari awal dan memang menjadi kesepakatan yang juga disetujui PBB. Itu kuncinya. Daripada ikut orang yang tidak jelas, yang setiap hari beda lagi omongannya. Gitu. Dan pendekatannya satu, mengancam, menggunakan ancaman. Seorang bully, pembuli. Masuk kita ngikutin orang seperti itu. Sedikit-sedikit diancam dengan tarif. Seperti itu kan bully itu. Ya, Terus kalau kamu nggak mau kasih, gue bisa kirim tentara. Itu. Contoh Greenland, kan bully banget itu. benar. Mas Heru, kalau misalnya dengan situasi pertama dari sisi kredibilitas dipertanyakan, itu tadi soal keanggotaan. Terus tadi bahwa ini bukan ini adalah ambisi pribadi gitu. Nah, apakah lembaga ini akan bisa berjalan untuk itu tadi untuk bisa membangun kembali Palestina atau hanya sekedar nanti wacana saja nih kemudian akan hilang dengan sendirinya ketika perdebatan di publik ini ya kan terjadi gitu loh. Apalagi kalau nanti masa jabatannya Trump selesai. Gitu kan ya. Jadi risikonya apa kalau kita keluar? Gampang kok. Paling setiap hari kita dihujat Trump aja di medsos. Dia memang paling nyinyir di medsos, di truth sosial, di Twitter, tahu sendiri kan? Itu aja risikonya. Tapi bisa jadi artinya bisa jadi ini forum ini bisa berhenti di tengah jalan, artian tidak terrealisasi itu ya kan? Karena kan ini bukan forum formal resmi. Sebenarnya kan, bukan forum resmi kan? Karena ada yang lebih resmi sebenarnya yang banyak didukung oleh banyak negara itu PBB. Masalahnya tidak jalan, tapi kita terlanjur ngasih $1 miliar sama negara-negara yang lain. Ya kita rugi, Trump untung. Gaza sama Palestina tambah rugi lagi. Yang untung 2, Trump dan Israel. Saya bukan bilang Amerika ya, Trump, keluarga Trump dan Israel. Yang untung 2 itu. Iya. Jadi ini memang benar-benar keuntungan bisa kita lihat ada di sisi pribadi dari Trumpnya sendiri begitu ya. Kemudian dan juga ya Israel sebagai yang terus berusaha untuk menguasai wilayah ini supaya benar-benar jadi negaranya mereka gitu ya. Padahal kan kita memang menginginkannya to state solution begitu kan. Jadi ya kita harapkan mudah-mudahan ini bisa benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan namanya Board of Peace begitu. Tapi kalaupun memang kemudian di tengah jalan ada situasi yang tidak menguntungkan ya mudah-mudahan ada pertimbangan yang bisa diambil begitu ya untuk apakah tetap bertahan di dalam forum ini atau kemudian mundur begitu ya. Kira-kira kita sepakat seperti itu suaranya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita sebenarnya seru membahas ini tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Mas Wah, terima kasih banyak. Mas Heru, terima kasih banyak. Dan untuk Anda juga terima kasih banyak sudah mengikuti meja redaksi untuk kali ini dan kita akan jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain yang akan selalu mengikuti apa yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya Dev Nirvana, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Mas Heru, terima kasih banyak. Mas Wah, terima kasih banyak.